langsung kita mulai saja ya. Jadi pagi ini kita akan bahas materi pekan lalu, pekan 12. Karena materinya banyak ya, ada temperatur, kalor, sampai hukum satu termo. Jadi aku pisahin jadi dua bagian soal. Sekarang fokus bahas yang bagian pertama dulu. Ini utamanya tentang temperatur, pemuaian, dan eh, kalor ya. Habis itu kalau emang nggak sempet ya yang termo, hukum satu termonya nanti record aja ya. Oke, kita mulai dari nomor satu. Nomor satu ini ya gampang ya, tapi banyak. Jadi Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur itu kan skala temperatur yang sering dipakai ya di buku-buku di soal-soal. Tapi ini aku kemarin browsing tuh ada skala lain ya. Ini gambarnya ambil dari Wikipedia. Jadi ada skala Rankine, Romer, Newton, dan Delisle ya. Nah, ini ada eh, skala temperaturnya. Dari gambar ini kita bisa cari persamaan konversi masing-masing skala. Di sini kita konversi ke Celsius saja karena yang kita pakai eh, di kehidupan sehari-hari kalau di Indonesia kan pakai Celsius. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini prinsipnya semuanya sama ya. Jadi untuk konversi skala temperatur atau skala termometer itu kita pakai konversi linear ya. Artinya nanti persamaannya adalah seperti ini. Nah, eh, secara umum samaan konversi satuan termometer ya atau temperatur. Nah, jadi minimal untuk bisa mengkonversi dua skala temperatur, kita harus dapat dua titik ya. Dua titik yang mereka menunjukkan hmm, pembacaan yang sama. Misalkan Celsius sama Fahrenheit itu kan 0 derajat Celcius itu 32 derajat Fahrenheit, kemudian 100 itu jadi 200 berapa? 212 ya. 212 Fahrenheit. Jadi contohnya seperti itu. Kita harus temukan minimal dua titik ya. Dua titik itu udah cukup. Nah, nanti karena kita pakai Celsius, ya kita pakai C-1 sama dengan C2 min C1. Nah, yang kanan ya skala lain ya. Kita namain X saja. Jadi sebenarnya intinya persamaan ini untuk semua skala bisa dipakai ya. Kita mulai dari skala Rankine ya. Skala Rankine berarti kan di sini C-1 ya. Kita lihat Celsius dan Rankine ya. Nah, Celsius sama Rankine ya. Rankine itu baris yang ketiga. Jadi di sini kan yang sama, misalkan 110 Celsius sama 690 Rankine ya. Itu kan sama, segaris ya. Kemudian yang pas lagi itu yang gampang ini ya, ada 60 sama 600 ya. Jadi kan ketika Celsiusnya 60, Rankine-nya 600 itu kan sama ya. Jadi kita bisa pakai yang 110 sama 60, kemudian 690 sama 600. Jadi C min C1, C1 itu 110 ya, katakan. Atau yang lebih kecil aja deh. Misalkan C1 itu yang tadi berarti kan 60. Ini 110, ini 60 ya. Nah, yang skala Rankine ya, kita sebut di sini apa ya? RA ya. RA. Nah, di sini yang RA1 itu yang berkaitan dengan 60 ya. Jadi harus konsisten. Kalau yang satunya 60 berarti Rankine yang satunya 600 ya. Jangan sampai kebalik.
Jadi 60 sama 600. Kemudian yang skala keduanya itu tadi kan 690 ya. Kurangi 600. Dari sini tinggal lanjutin aja. Berarti C min 60 itu sama dengan, dibagi 50 sama dengan RA kurangi 600 dibagi bawah ini berarti 90 ya. Dari sini nanti langsung aja ya, misalkan kita ingin konversi Rankine menjadi eh, Celsius ya, maka RA sama dengan 9/5 dikalikan C min 60 ditambah 600 ya. Atau kalau kita balik ya, sekarang ditanya Celsius ke Rankine ya, berarti C sama dengan 5/9 ini kalikan RA min 600 kemudian ditambah 60. Jadi konversinya ini aja. Sekarang langsung aja kan ditanya juga kapan skala tersebut menunjukkan penunjukan angka yang sama ya. Jadi ketika RA sama dengan C, langsung samain aja. Jadi dari yang atas ini kita bisa RA-nya ganti C langsung ya. Diganti C. Nah, dari sini kan berarti C sama dengan 9/5 C. Kemudian dikurangi 60 kalikan 9/5 itu 108 ya. Ditambah 600. Nah, dari sini tinggal otak-atik aja. Nanti dapat 4/5 C sama dengan 108 kurangi 600 minus 492. Atau kita dapat C sama dengan ini minus 492 dikalikan 5/4 minus 615. Jadi nanti ketika minus 615 Celsius itu sama dengan minus 615 Rankine. Oke, itu baru skala Rankine ya. Untuk skala yang 3 skala lain caranya sama persis. Ini tinggal bisa kita copy paste semuanya. Sekarang skala Romer ya. Romer. Skala Romer kita lihat di sini yang sama. Ini kan yang udah pas. Ini kan ada ini ya 100 Celsius, 100 derajat sama 60. Kemudian ada lagi mana ya? Oh ini ya. Ada ini ada 60 Celsius, derajat Celsius sama di sini berapa berarti? 39 derajat Romer ya. Jadi kita pakai dua acuan 100 60 sama 60 39. Jadi di sini 100 60 ya, 100 yang Celsius 100 sama 60 yang Romernya tadi 60 60 yang 100 tuh 60 yang 60 tuh 39. Berarti 60 sama 39. Ya, dari sini kan yang bawah ini berarti 40, yang bawah ini berarti
21 ya. Ini RA RO RO minus 39. Dari sini langsung kita dapat RO itu berarti kan 21/40 ya. Kemudian C-60 plus 39. Di sini kalau dirubah jadi C sama dengan 40/21. Kemudian ini romer kurangi 39 plus 60. Sekarang kalau disamain juga sama ya. Jadi di sini C-nya disamain ya. Ini kan 40/21. Ini romer kurangi 39 tambah 60 ya. Ini C. Dari sini 40/21. Lalu 40 kalikan 39/21 itu di sini minus 533/7 ya. Nah, langsung aja ini kalau dihitung nilainya, C-nya itu kan berarti 40/21 kurangi 1 itu kan 40/21 kurangi 1 itu kan 19/21 ya. 19/21 C sama dengan 600 kurangi 533/7 dikurangi dibagi 600. Ini minus 3667/7 atau C-nya sama dengan minus 579. Oke, jadi untuk semua skala nanti caranya sama ya. Karena ya ini tinggal ngulang-ngulang aja. Untuk yang Newton dan Dirichlet bisa dicoba sendiri ya. Sedangkan aku udah kasih 2 contoh, ya harusnya bisa, nggak susah. Intinya cari ini titik yang sama. Misalkan Newton kan bisa pakai di sini, misalkan ini ya, 30 berapa ini? 33 sama 100 ya. 100 Celcius, derajat Celcius sama 33 derajat Newton. Kemudian bisa pakai juga yang ini 0 derajat Celcius sama 0 derajat Newton ya. Itu kan sama. Kalau yang Dirichlet di sini bisa pakai 110 derajat Celcius sama min 15 derajat Dirichlet. Kemudian satu lagi ini ya 60 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Dirichlet. Ya tinggal kerjain aja sisanya. Nomor 1 mungkin 2 ini aja. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada langsung ke nomor 2. Jadi di sini kita diberikan suatu keping bimetal ya. Bi itu kan 2, metal itu kan logam. Jadi ada 2 logam. Panjang awalnya itu sama, L. Tapi koefisien mulai linearnya beda, alfa 1, alfa 2. Misalkan di sini alfa 1 yang kuningan ini ya. Kemudian yang alfa 2 yang abu-abu ini atau perak ini. Nah, suhu awalnya itu sama ketika belum bengkok ya. Jadi ketika masih lurus itu T0. Lalu
ketika suhunya berubah ya, dinaikkan ataupun diturunkan, maka keping ini akan bengkok. Dan nanti sudut theta ini ataupun mungkin juga perbedaan jari-jari ya, itu bisa diukur. Dan dari situ nanti kita bisa mengukur suhu ya. Jadi ini bisa jadi instrumen untuk mengukur suhu. Artinya seberapa bengkok itu bisa kita ukur, kemudian nanti kita bisa turunkan persamaan untuk menghubungkan seberapa bengkoknya bimetal dengan penurunan atau kenaikan suhunya berapa. Dari bagian A, gambar di atas itu kondisi keping bimetal ketika dipanaskan. Nah, mana logam yang memiliki koefisien muai panjang atau muai linier yang lebih besar. Muai panjang, muai linier sama ya. Jadi bagian A ini masih konsep saja. Nah, dari gambar ini kan kita bisa lihat ya. Perhatikan bahwa logam 2 lebih panjang daripada logam 1 ya. Ya karena jari-jari R2 kan lebih besar. Artinya dengan sudut theta ini yang sama, otomatis panjang yang 2 itu kan bakal lebih panjang daripada yang 1 ya. Jadi sudah pasti bahwa dari gambar kita bisa simpulkan bahwa logam 2 lebih panjang daripada logam 1. Nah, sekarang karena panjang awal dan perubahan suhu sama, maka dapat disimpulkan bahwa alfa 2 itu lebih besar daripada alfa 1 ya. Nah, kenapa? Ini kan kita bisa lihat ya, mungkin kalau di sini perubahan panjang ya, delta L itu kan L kalikan alfa kalikan delta T. Nah, di sini kan delta L itu L alfa delta T ya. Kemudian L sama delta T-nya kan sama. Jadi L panjang awal dan delta T itu sama. Maka yang membedakan hanya alfa ya. Yang delta L lebih besar ya otomatis alfa lebih besar. Karena yang logam 2 lebih panjang ya. Artinya yang alfa 2 itu nilainya lebih besar daripada alfa 1. Oke, jadi itu saja yang bagian A. Yang bagian B baru kita mulai menghitung ya. Kira-kira besar sudut theta apabila keping bimetal dipanaskan hingga suhu TF. Kita bisa lihat gambarnya lagi ya. Dari gambar yang diberikan, kita bisa tentukan panjang tiap logam setelah dipanaskan. Dari gambar ini ya, ini kan kelihatan bahwa yang pertama L1 ya. Ini kan sama dengan, nah ini kan membentuk busur lingkaran, di mana logamnya itu menjadi keliling lingkaran. Ingat untuk keliling lingkaran, itu secara umum L sama dengan R kalikan theta ya. Di mana R itu jari-jari, kemudian theta itu adalah sudut dalam radian. Nanti kalau satu lingkaran penuh, itu kan tetanya 2pi radian. Makanya keliling lingkaran itu 2pi R. Kalau tetanya nggak 2pi ya, kurang dari satu lingkaran ya pakai aja theta. Itu bentuk umumnya. Artinya di sini R1 sama dengan R1 kalikan theta. Dan untuk L2 ini sama dengan R2 berarti ya kalikan theta. Selanjutnya kita punya persamaan panjang akhir logam setelah dipanaskan memenuhi
Ya, berarti kan L1 itu sama dengan L awal ya. L awal di sini kasih L besar ya. L kalikan 1 plus alfa 1 kalikan delta T ya. Delta T itu kan TF min ada suhu apa ya enggak? TF min T0 ya. TF min T0 kemudian untuk panjang logam yang kedua itu L sama dengan L2 sama dengan L kalikan 1 plus alfa 2 kalikan TF min T0. Dari dua persamaan ini kita bisa kurangkan ya. Ikan L2 minus L1 itu berarti sama dengan alfa 2 min alfa 1 dikalikan dengan perubahan suhu ya. Ini lupa L ya. Ya, jadi kalau kita kurang L2 min L1 itu kan mereka kan punya 1 kali L ya. 1 kali L saling menghilangkan ya karena dikurang. Sisa yang L alfa 2 delta T sama L alfa 1 delta T. Jadi kalau dikurangin ya L kali delta alfa kalikan delta theta. Kemudian dari sini tadi kan kita juga bisa mengukur ya L2 min L1 itu sama dengan delta R ya. Jadi R2 min R1 kalikan theta. Ini katakan persamaan 1, ini persamaan 2. Ini sudah bisa ketemu ya. Jadi tinggal substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Dari sini kan kita ketemu delta R kalikan theta sama dengan L delta alpha kali delta T ya. Atau kalau ditanya tetanya saja ya tinggal bagi aja ya. L kalikan delta alpha kalikan TF min T0 ini R2 min R1. Oke, udah ketemu ya. Jadi tetanya ini. Nah, delta R itu kan juga bisa kita ukur ya. Delta R itu kan ya semacam ketebalannya. Jadi nanti kita bisa ukur semuanya ini dan kita bisa hubungkan untuk mencari misalkan mencari TF ya. Sekarang bagaimana kalau dibalik ya? Apabila suhu diturunkan. Jadi sekarang apabila suhu diturunkan maka sama ya, karena ini logamnya sama. Karena logam 2 memiliki koefisien muai linier lebih besar. Nah, konsekuensinya kalau dia koefisien muai linier lebih besar, itu dia lebih cepat menambah panjang, juga lebih cepat menyusut ya. Jadi dengan suhu yang sama, dia lebih panjang. Dengan perubahan suhu yang sama, nambahnya lebih panjang. Tapi dengan penurunan suhu yang sama, dia bakal lebih pendek ya. Jadi ya saling memiliki konsekuensi ya kalau alfanya besar, lebih besar. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan karena logam 2 memiliki koefisien muai linier lebih besar daripada logam 1, maka logam 2 akan menjadi lebih pendek
daripada logam 1. Alhasil bimetal akan bengkok ke arah yang berlawanan. Jadi kalau digambar sederhananya itu ini ya. Kalau yang awal tadi itu kan dipanasin bengkoknya gini ya. Kalau dia didinginkan ya bengkoknya beda arah gini aja. Nah, kira-kira begini ya. Tadi yang sini tuh eh, yang logam 1 ya. Yang kuning. Kemudian yang sebelah sini yang logam 2. Karena logam 2 kan lebih pendek ya. Kalau nggak usah diwarnai. Jadi karena logam 2 itu lebih pendek ya. Artinya ya kalau gambarnya seperti ini kan kelihatan bahwa memang yang logam 2 jadi lebih pendek. Nah, ini kan jadi sudut theta. Ini theta, yang ke sini tuh R2, sini tuh R1. Udah bilang. Ini R1. Oke, jadi itu ya sistem atau mekanisme kerja keping bimetal. Kalau dia bengkoknya itu berlawanan, maka ya berarti diturunkan. Kalau dipanaskan, dia bengkok ke satu sisi tertentu. Kalau diturunkan ke sisi yang lain. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Jadi bisa dilanjutkan saja. Masih nomor 1 dan 2 ya masih cukup mudah ya. Tidak terlalu panjang. Nomor 3 itu mulai panjang, nomor 4 nanti panjang. Jadi sekarang untuk nomor 3, bawah aja. Ini dari survei ya. Sama yang nomor 2 tadi juga dari survei. Nomor 3, kita diberi suatu sistem gas dalam tabung berpiston. Nah, bedanya sekarang pistonnya ini dihubungkan dengan pegas ya. Jadi sistemnya ini kombinasi ya antara ya kemarin kan belajar tentang gas ideal, kemudian ditambahin dengan sistem pegas. Jadi kombinasi materinya kombinasi antara gas sama tentang pegas. Nah, di sini konstanta pegas dikasih, kemudian awalnya ketika pegasnya kondisi relax ya, yang bagian kiri ya. Jadi pegasnya di bagian kiri itu dia tidak mengalami perubahan panjang atau di panjang awalnya. Nah, volumenya 5 liter ya. Kemudian tekanannya 1 atmosfer, temperaturnya 20 derajat Celcius. Kemudian ya nanti kita hitung jumlah molnya. Setelah itu gasnya dipanaskan. Jadi ya kalau kita bayangkan gas yang dipanaskan otomatis akan mengembang seperti gambar yang di kanan. Tapi di sini nanti akibat adanya pegas ini ya, nanti akan ada batasan kira-kira seberapa mengembang gas yang kita punya. Di sini temperaturnya dinaikkan menjadi 250 derajat Celcius.
luas penampangnya dikasih. Nah, nanti kita suruh hitung H ini berapa. Dan juga kita hitung tekanan gas yang di dalam gas ya. Jadi gas di dalam piston pada temperatur 250 derajat Celcius. Nah, ini nanti perhatikan ya, kalau nggak ada keterangan ya. Ini kan di luar piston berarti kan ada udara ya. Anggap aja kalau nggak ada keterangan, ya tekanan udara di sekitar sini itu tekanan udara normal, 1 atmosfer. Di sini kan nggak diberi keterangan secara eksplisit ya. Kalau nggak ada, pakai aja atau anggap aja tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Oke, dari yang A dulu aja, ini masih mudah ya. Dan satu lagi, kalau nggak ada keterangan gas apa, ya anggap aja gas ideal ya, biar lebih sederhana. Biasanya kalau bukan gas ideal, ya nanti di soal dikasih keterangan ya. Kalau nggak ada, ya sekali lagi anggap aja ini gas ideal. Jadi anggap gas di dalam silinder merupakan gas ideal. Jadi persamaan gas ideal kan PV nRT, ini kecil ya. Jumlah mol kan berarti yang kecil. Nah, langsung aja. Ini berarti tekanan awal ya. Tekanan awal, kemudian volume awal, suhu awal. Ya, N-nya tinggal bagi aja ya. P0 P0 per R kalikan T0. Ingat untuk PV sama dengan nRT, T-nya harus temperatur mutlak dalam Kelvin dengan hitung pakai Celsius, Fahrenheit, Reaumur atau skala-skala yang ada di nomor 1 tadi ya. Jangan sampai salah, hati-hati. Temperaturnya harus konversi ke Kelvin ya. Celsius ke Kelvin itu kan ditambah 273. Ya, ditambah 273 aja ya. Jadi temperaturnya nanti kira-kira 293 Kelvin. Atau di sini kalau kita hitung P0 V0 per RT0. Nah, ingat untuk menghitung numerik ini harus satuan SI ya. Jadi tekanan ini kan masih atmosfer ya. Kita perlu konversi. Jadi di sini untuk konversi ini bisa dicari ya, atau kalau mau ngafalin bisa. Untuk konversinya, bentar. Untuk tekanan satuan SI-nya itu kan Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, 1 ATM itu sama dengan 101.325 Pascal. Jadi P-nya itu 1 ATM ya. Dikalikan V0. Nah, liter itu jadikan meter kubik ya. Itu nanti faktor pengalinya 10 pangkat min 3. Karena 1 liter itu sama aja 1 desimeter kubik ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian R. R itu 8,3 sekian ya. Kemudian T0-nya 293. Dari sini kita dapat kira-kira 0,21 mol. Ya, jadi kalau PVNRT doang itu gampang. Yang nggak teliti, hati-hati itu konversi satuannya aja. Oke, sekarang baru yang bagian agak susahnya. Sekarang kita perlu mencari H. Nah, idenya adalah yang pertama, perhatikan bahwa gasnya ini kan tidak bocor, tidak keluar. Dia masih tetap di dalam tabung. Dia volumenya bertambah, tekanannya bertambah, suhunya berubah. Tapi jumlah gasnya kan tidak berubah ya. Artinya
jumlah gas di dalam silinder tidak berubah. Nah, jumlah gas tidak berubah itu bisa jumlah molekul gasnya yang PV sama dengan NKT atau jumlah mol sama aja ya, PV sama dengan nRT. Intinya nanti kita akan dapat bahwa PV per T itu konstan. Jadi kalau kondisi awal P0 dibagi T0. Nah, ini sama dengan tekanan, volume, dan temperatur akhir. P aksen, kemudian T aksen. Nah, ini persamaan pertama yang kita perlukan. Selanjutnya, nah, di soal ada kata kunci ya, pada kondisi setimbang. Nah, apa yang setimbang? Karena di sini ada pegas, otomatis kalau kita bayangkan kata pegas ya, yang terlintas di pikiran kita kan berarti ada gaya pegas ya. Nah, karena kaitannya dengan gaya, berarti kesetimbangan di sini adalah kesetimbangan gaya. Berarti kita perlu persamaan kita perlu persamaan gayanya ya. Jadi gaya di mana? Ya di semuanya ya, entah itu di gasnya ataupun di pistonnya. Yang mudah kita akan analisis gaya di piston ya. Jadi pada kondisi setimbang, resultan gaya pada piston 0 sama dengan 0. Oke. Nah, gaya apa saja? Kita akan meninjau piston ini ya. Yang pertama, nah ingat tekanan ya, tekanan itu kan memberikan gaya. Jadi ada gaya akibat gas, tekanan gas di dalam silinder ya. Ini F sama dengan P aksen A ya berarti. Karena gaya itu kan tekanan kali luas penampang silinder dikasih kan. Kemudian, nah di luar sini ini kan ada tekanan atmosfer ya. Jadi ada tekanan atmosfer ya. P atmosfer ya dikalikan A. Nah ini bedanya ya. Seandainya nggak ada pegas, otomatis kondisi setimbang itu kan kalau P aksen sama dengan PA ya. Itu doang ya. Tapi karena ada pegas ya, kita kan lihat pegasnya ini kan di kondisi kiri lebih panjang. Di yang kanan jadi lebih pendek ya. Atau kontraksi ya. Nah, karena pegasnya lebih pendek, otomatis pegas ini menimbulkan gaya dorong ke sini kan. Jadi pegas ini akan memberikan gaya dorongan ke sini dari pegas. Ini K. Nah, perubahan panjang pegas itu kan sama aja kenaikan ketinggian ini. Jadi ini ada gaya dari pegas K kali H. Pengaruhnya pegas di sini ya. Jadi pegas nanti karena pegasnya itu lebih pendek ya, otomatis kan gaya pegas itu kan selalu melawan perubahan panjang pegas ya. Kalau panjangnya lebih pendek, otomatis gaya pegasnya akan berusaha memanjangkan pegas lagi. Jadi arahnya akan ke bawah. Dari sini sigma F ya sama dengan 0. Artinya sigma F di sini kan kita punya P yang di luar ya. Jadi gaya yang ke bawah sama dengan gaya yang ke atas ya. Gaya yang ke bawah itu kan ada P aksen kalikan A. Kemudian sama dengan P0 P atmosfer ya. Kalikan A ditambah KH. Nah, tekanan awal gas itu kan sama dengan tekanan atmosfer. Jadi PA itu sama aja P0. Tekanan atmosfer tadi kan 1 atm ya. Di sini P0 juga 1 atm, jadi sama. Dari sini kita dapat persamaan bahwa P aksen itu kan sama dengan P0 ditambah ini ya, KH per A. Ini persamaan 2.
Sekarang kita perlu T aksen itu kan ada H, kemudian T aksen eh, T aksen ditanyakan ya. Oh, T aksennya sudah ada ya, 250 derajat Celcius. Jadi kita perlu nyari H ya. P aksen ini kita masih belum ganti ya. Harus bisa kita nyatakan dalam H. Nah, tentu saja untuk volume akhir gas dalam silinder, jadi kan volume awal nih yang kiri. Tentu saja V aksen itu sama dengan volume awal. Lalu ada ketambahan ya. Ketambahan volume ini ya. A dikalikan H. A kali H ini kan sama aja volume tambahan ya setelah dipanasin. Jadi di sini ada A kalikan H. Nah, ini persamaan 3. Sekarang kita bisa pakai semua pernyataan di sini untuk dimasukkan ke persamaan 1. Jadi substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Oke, tinggal substitusi saja. Jadi kalau di sini kan sudah ada ya V0, kemudian V0, ini T0, ini T aksennya bisa aku taruh di sini ya, karena sudah diketahui semua. Nah, ini sama dengan P aksen kalikan V aksen ya berarti. P aksennya bisa kita ganti ini. Kemudian V aksen kita ganti ini ya. Oke, di sini tinggal kita buka aja itu kurung. Kan jadi P0 kalikan V0. Kemudian ditambah P0 A kalikan H. Kemudian ditambah KH P0 per A. Ditambah KH kuadrat ya. Jadi kita akan dapat suatu persamaan kuadrat ya, kuadratik ya. Jadi 0 sama dengan KH kuadrat ditambah ini P0 A ditambah K V0 per A kalikan H. Kemudian dikurangin ya. Kurangin P0 kalikan T per T aksen ya. Karena T aksen kan lebih besar. T aksen per T0 sorry. Dikurangi 1. Oke. Nah, karena di sini semua nilai-nilainya sudah dikasih ya. Jadi silakan kalau mau nulis H sama dengan apa. Tapi itu kan panjang ya. Karena kan pakai persamaan kuadrat ya, yang rumus ABC. Dan dimintanya kan numerik ya. Jadi dari sini langsung bisa masukkan nilai numerik ya. Jadi 0 sama dengan KH kuadrat ya. K-nya itu kan di sini ini. KH kuadrat. Ini kalikan H kuadrat. Ditambah P0A. P0A itu berarti 1 atmosfer ya. Jadi 1 atmosfer. Kemudian 1 atmosfer dikalikan luas penampang di sini kan 0,01, kemudian ditambah K. K itu 2 kali 10 pangkat min kali 10 pangkat 3 kalikan V0. V0 tadi 5 liter ya. Dibagi dengan A. A-nya 0,01. Nah, ini 2013,25 H. Kemudian dikurangi dengan
P0 V0 P0 kalikan 5 liter ya. 5 liter kalikan T aksen per T0. Nah, ini T aksennya jadikan Kelvin juga. Jadi 250 tambah 273 dibagi 20 tambah 273. Hati-hati ya. Nah, ini sama dengan 397,69. Oke, untuk menyederhanakan di sini bisa dibagi 10 pangkat 3 semua ya. Jadi 0 sama dengan atau dibagi 2 kali 10 pangkat 3. Jadi H kuadrat ditambah 1,01 ya. H dikurangi 397,69 dibagi 2000 kurangi 0,2 ya. Atau 198 99. Nah, ini kan nilainya kan bisa kita aproksimasi menjadi ini ya. Biar lebih gampang, ini kan ini 1,01 kan mendekati 1. Ini 1,00199 mendekati 2,2. Oke, nah ini kan lebih mudah ya. Kita cari akar-akarnya. Jadi H sama dengan min B min 1. Kita H itu kan positif ya. Jadi kita ambil solusi positifnya saja. Kan plus minus nih. Plus minus. Di sini plus minus ya. Tapi kita ambil yang plus ya. Supaya H-nya itu nanti plus. Ini plus minus akar B kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat min 4AC. Jadi nanti ditambah ya. 4 kalikan hanya 1 kalikan C-nya 0,2 per 2A. 2 kalikan 1. Dari sini kita dapat H sama dengan min 1 ditambah akar 1 plus 4 kali 0,2 per 2. Nah, hanya kira-kira 0,17 meter ya. Atau kira-kira 17 cm. Jadi itu ya, kalau kita masukkan nilai numerik, ini bisa lebih sederhana ya hitungannya. Daripada kalau ini yang atas ini kan bisa aja ya, sama dengan apa, tapi itu panjang. Kita sudah ketemu H. H ini kita bisa pakai untuk menentukan tekanan gas. Jadi kita kembalikan lagi hasilnya H ini. Bagian C, substitusi H ke persamaan 2 ya. Untuk mencari P aksen, kan ini. Nah, P aksen itu kan berarti tinggal hitung aja ya. P aksen itu tadi 1 ATM ditambah KH, K-nya 2000 ya. Hanya 0,17 bagi A. Hanya 0,01. Nah, ini 135.325 Pascal. Atau bisa di konversi ya. Berarti 135.325 dibagi 1 atmosfer itu kan 101.325. Ini kira-kira 1,34 Pascal. Atau ya 1,34 Pascal atmosfer. Ya, jadi
sudah selesai ya, yang nomor 3. Intinya kalau soal yang seperti ini, carilah besaran apa yang konstan. Misalkan kalau dikasih volumenya dijaga konstan, ya berarti V-nya konstan. Kalau suhunya dijaga konstan, T-nya konstan. Kalau tekanannya dijaga konstan, ya P-nya konstan. Atau kalau kondisi sistemnya tertutup seperti ini, gak ada yang bocor, berarti jumlah gasnya konstan ya, atau PV per T nanti konstan. Di situ kalau ada kata kesetimbangan ya. Nah, kesetimbangan di sini kalau soal-soal tentang termo itu kalau nggak setimbang suhu, setimbang gaya ya. Di sini kan setimbang gaya berarti ya, karena ada gaya dari tekanan dan gaya dari pegas. Dari situ kita bisa dapatkan persamaan kesetimbangannya. Dan nanti ya biasanya untuk volume itu bisa dinyatakan sebagai luas kalikan perubahan ketinggian juga ya, seperti ini. Biasanya tinggal aljabarnya saja ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan soal nomor 4 ya. Ini soal PR tahun lalu ya. Eh, Pas aku Visda 1 ya. Jadi ini soal PR ku dulu. Tak masukkan ke sini ya. Babnya sama ya. Pas tentang koefisien-koefisien mulai linear. Yang ditambah sama waktu itu asas back ya. Yang color itu. Nah, nomor 4 ini ada dua buah objek ya. Yang pertama tuh cincin. Cincin ini berarti kan objek satu dimensi ya. Anggap aja. Dan nanti koefisien muai linear itu kita pakai untuk mencari perubahan panjang. Color jenisnya dikasih, diameternya dikasih ya, temperatur awalnya dikasih. Kemudian eh, satunya lagi bola berongga. Bola berongga ini bayangin bola plastik ya, yang buat sepak bola itu bola kopong gitu ya. Jadi dalamnya itu kosong, tapi ada kulitnya saja. Itu bola berongga. Nah, karena bentuknya seperti itu ya, kan kebayang ya, bahwa walaupun bola, tapi itu sebenarnya objek dua dimensi kan, karena dia volumenya itu kecil sekali ya, kan dia tipis ya, tapi dia punya luas permukaan. Nah, karena demikian, maka kita akan perlakukan dia sebagai objek dua dimensi. Objek dua dimensi artinya pemuaiannya adalah pemuaian luas. Jadi nanti koefisien muai linear itu dikali dua. Color jenisnya dikasih, kemudian diameternya dikasih ya. Oke. Setelah itu, eh, nah, jadi bola aluminium itu kan diameternya lebih besar, tapi temperaturnya lebih besar juga daripada cincin. Dan mereka ditaruh di atasnya, ya. Jadi ditumpuk gitu. Kemudian karena mereka bersentuhan itu ada kontak termal. Kontak termal artinya mereka bisa saling tukar menukar kalor ya. Akibatnya nanti suhunya bisa setimbang, suhunya sama. Dan ketika suhunya tepat sama, suhu kesetimbangan ya, bola aluminium itu tepat terjatuh melewati cincin tembaga. Jadi dia bisa lolos ya. Nah, nanti kita perlu cari tahu apa makna dari eh, tepat jatuh ini ya, apa yang sama gitu. Oke. Jadi kita disuruh menentukan T0A, temperatur awal dari aluminium dan juga temperatur akhir sistem ya, ketika kondisi setimbang. Oke, dari sini yang kita bisa analisis pertama adalah ini ya, kondisi setimbang termal ya. Jadi kan di sini kedua benda berada pada kesetimbangan termal. Kalau kesetimbangan termal ini
pakai yang ya asas black ya, yang dulu di SMP atau SMA namanya kan asas black. Asas black itu kan berarti di sini eh, key yang dilepas ya. Dilepas ini kan berarti yang suhunya turun. Key yang dilepas oleh aluminium sama dengan key yang diterima. Diterima ini kan suhunya naik ya, berarti diterima oleh tembaga. Nah, Ki A itu kan berarti M aluminium, C aluminium kalikan delta T. Jadi delta T itu kan T. Nah, delta T ini kalau sudah seperti ini ya, ini nilai mutlaknya aja. Berarti kan T0A dikurangi TF ya. Karena T0A ya harusnya lebih besar ya daripada TF. Kalau dibayangin kan gitu kan, ya yang lebih panas suhunya turun. Sedangkan yang ruas kanan ini yang tembaga berarti M tembaga kalikan C tembaga kalikan temperatur awal tembaga itu hmm, kan dikasih ya 15 derajat Celcius. Kita sebut aja T0 tembaga. T0 T tembaga. Ya, dari sini nanti ini persamaan satu ya. Simpan dulu. Selanjutnya adalah kita analisis pemuaian ya. Yang pertama, cincin merupakan objek satu dimensi sehingga mengalami pemuaian panjang. Nah, panjangnya ini cincin itu kan yang relevan kita bicarakan adalah kelilingnya kan. Ya enggak? Karena kalau cincin itu kan panjangnya itu kan merupakan keliling cincin itu sendiri. Jadi di sini keliling cincin. Nah, untuk mau pemuaian panjang berarti kan L aksen ya. Itu kan sama dengan L0 kalikan 1 plus alfa, ini alfa tembaga ya, kalikan delta T. Berarti delta T itu TF ya, dikurangi T0T. Nah, L-nya itu kan 2 pi diameter ya. Oh, luas keliling lingkaran itu pi kali diameter ya, sorry. Pi kalikan diameter akhir ya. Diameter tembaga akhir ya. Ini sama dengan panjang awal juga pi kali D ya, tapi D0 T. Sini sisanya sama, 1 min 1 plus ini. Atau ya berarti kan kita dapat D aksen T sama dengan D0T kalikan ini ya, 1 plus ini semua. Oke, ini persamaan 2. Sekarang untuk bola berongga, seperti yang di awal tadi ya, merupakan objek 2 dimensi. Sehingga mengalami, nah karena dia suhunya turun ya, mengalami penyusutan luas. Luasnya di sini yang relevan kita bicarakan berarti kan luas penampang dari kulit bola ya, atau luas permukaan, bukan luas penampang, luas permukaan bola. Kalau bolanya itu bola pejal nanti baru pakai yang 3 dimensi, pakai volume. Kalau ini 2 dimensi pakai aja luas. Kemudian persamaan dasarnya ini kan berarti aksen aluminium ya.
sama dengan A0 aluminium dikalikan, nah ini karena menyusut ya, jadi minus ya. Tapi di sini kan perlu koefisien muai luas. Luas itu kan berarti 2 kali yang linear ya. 2 kali alfa A. Nah ini kalikan, kalau udah pakai minus ya, ini dikalikan besar perubahan sebelumnya ya. Jadi jangan kebalik. Intinya bagaimanapun hasilnya ini harus lebih kecil. Nah, tadi luas luas A itu kan luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu 4 pi r kuadrat ya. Nah, R ini kan diameter bagi 2. Berarti 4 pi r kuadrat itu sama dengan pi kalikan d kuadrat. Berarti A-nya ini kita bisa ganti sebagai pi kalikan d aksen A kuadrat. Ini juga bisa diganti pi kalikan d0 A kuadrat. Pi-nya bisa kita coret ya. Jadi kan ini, jadi seperti ini. Bersamaan 3. Selanjutnya, apalagi yang kita bisa cari? Yang kita bisa cari adalah ini ya. Kita bisa pakai yang diberikan di soal ini ketika keduanya berada di sama-sama TF ya. Bola aluminium tepat jatuh melewati cincin tembaga. Nah, berarti kalau kasusnya seperti ini, apabila diameternya sama ya, ini batasnya kan. Jadi D aksen T, D, D aksen T ya, itu sama dengan B tembaga ya, aluminium aksen. Kan kalau aluminium dan tembaganya itu diameternya sama, ya kan bisa lewat ya. Apalagi kalau yang cincinnya tembaganya lebih besar, pasti lebih bisa lewat. Jadi untuk soal-soal yang bisa terjatuh melalui ya, atau bisa melewati itu pakailah diameter atau jari-jarinya nanti sama. Sehingga, nah dari sini kan otomatis dari persamaan 1 dan 2 kita bisa peroleh. Nah, yang persamaan 2 ini kan belum kuadrat ya. Ini. Sedangkan yang sama 3 ini kuadrat ya. Otomatis persamaan 2 persamaan 2 dan 3. 2 ini harus dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan ya. Ini kuadrat ya. Ini juga kuadrat. Nah, persamaan 2 udah kuadrat ya. Supaya D ini kan kalau ininya sama artinya kuadratnya juga sama. D, D aksen kuadrat sama dengan D A aksen kuadrat. Berarti kita kuadratkan persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 kuadratkan, yang 3 nggak usah ya. Nah, yang 3 ini kan ini. Oke, setelah dikuadratkan, berarti kan yang luas kiri berubah ya. Jadi, seperti ini. Ini kuadratnya kan 1 kuadrat ya, ditambah alfa T kuadrat TF min T0 T kuadrat ditambah 2 kali alfa T TF
min T0 T. Ruas kirinya ini, ruas kanannya tetap ya. Nah, sekarang ini bisa jadi persamaan 4. Selanjutnya, kita bisa substitusi persamaan 1 ke 4 ya. Kenapa? Karena di sini D0T, alfa T, alfa A, D0A itu kan tahu. Kemudian, nah yang kita nggak tahu kan TF sama T0A. Jadi untuk kita satu-satu dulu ya, misalkan mencari TF-nya dulu ya. Nah, buat mencari TF ya, kita kan harus hilangkan T0A ya. T0A ini gimana caranya kita nyatain dalam TF. Kita bisa pakai persamaan 1 ya. Persamaan 1 ini kan berarti di sini kan ada T0A min TF ya. Nah, maka T0A min TF bisa kita ganti sebagai ini. Ini semua MT CT dikalikan ini ya. Dibagi deh. MA CA dikalikan TF min T0P. Oke, berarti T0A min TF bisa kita ganti menjadi seperti ini ya. Kan di sini MT, CT, MACA semua tahu, T0T-nya juga tahu ya. Berarti sudah kita mengurangi satu persamaan. Jadi dari sini substitusi 1 ke 4. Tadi yang diganti ini ya. Nah, untuk mempermudah, kita anggap TF min T0T itu sebagai variabel X. Anggap TF min T0T itu sama dengan X. Sehingga kita akan memperoleh persamaan kuadratik kan. Ruas kiri itu ada D0T kuadrat ditambah D0T kuadrat. Ini ada alfa T kuadrat kalikan X kuadrat ditambah 2 kali alfa T kalikan D0T kuadrat. Ini X ya. Sama dengan D0A kuadrat dikurangi 2 alfa A kalikan faktor ini ya dari M sama C nya. Ini dikalikan D0A kuadrat kalikan X. Ya, jadi dirapikan aja ini jadi persamaan kuadrat ya. 0 atau 0-nya bisa di kiri bisa di kanan ya. Ini kita taruh ruas kanan aja. Di D0 T kuadrat alfa T kuadrat X kuadrat. Kemudian yang X doang itu ada ditambah 2 kali ini ya alfa T0 T kuadrat ditambah ini kalikan X ya. Kemudian dikurangi dengan aluminium kan lebih besar ya diameter awalnya. Berarti di sini nanti ini
kurangi ini. Nah, ini juga bisa ditulis saja X sama dengan apa, tapi karena ini numerik ya, kayak yang tadi, lebih cepat kalau masukkan nilai numerik ya. Bentar, ini kita lihat kerjaanku yang kemarin biar lebih cepat. Ya, berarti di sini masukkan nilai numerik. Langsung aja ya, nanti diperoleh di depan X kuadrat itu ada 7,225 kalikan 10 pangkat min 9. Ini kali X kuadrat ditambah B-nya itu 2,038 kalikan 10 pangkat min 3. Ini X. Kemudian yang konstantanya C itu minus 0,1001 sama dengan 0. Berarti untuk X-nya itu kan min B ya, min ini. Terus biar dapat solusi plus kayak tadi ya, ini plus saja. Akar ini kuadrat. Min 4AC. Jadi nanti 4 kalikan ini. Kalikan C-nya itu 0,101 per 2 kali A. Jadi 2 kali. Ini. Sisanya ini tinggal kalkulator aja ya. Kita akan dapat, ini angkanya bagus ya. X itu sama dengan 4, kira-kira 49,11 derajat Celcius. Derajat Celcius. Nah, otomatis X tadi kan TF min T0T ya. Nah, karena tadi X-nya ini ya. Nah, TF itu kan berarti tinggal X ditambah T0F. T0T. T0T itu kan 15 ya. T0T itu kan suhu awal dari T, tembaga. Itu 15 derajat Celcius. Sehingga ya hasilnya ini 49,11 tambah aja dengan 15. Menghasilkan TF itu 64,11 derajat Celcius. Kita sudah dapat TF ya. Kalau yang bagian selanjutnya untuk mencari T0A itu kan tinggal persamaan satu aja ya. Jadi kan sekarang substitusi TF ke persamaan satu ya. Persamaan satu kan ini. Ini kita mau nyari T0A. Jadi buat T0A itu tinggal ini semua ditambah TF ya. Nah, nanti masukkan nilai numeriknya akan dapat T0A itu kira-kira 112,52 derajat Celcius. Ya, jadi sudah ketemu ya. Intinya di soal ini tuh menekankan konsep ini ya. Yang pertama kesetimbangan thermal, ya yang perlu dipahami Q yang dilepas sama dengan yang diterima asas Black. Kemudian tinggal
gimana kita memahami pemuaian ataupun penyusutan ya. Kalau satu dimensi nanti ya tinggal kalikan alfanya aja. Kalau dua dimensi ya nanti pakailah luas dan pakailah dua kali alfa. Kalau tiga dimensi ya pakailah volume dan pakailah tiga kali alfa. Misalnya di bawah ini kan hanya masalah aljabarnya aja ya, matematiknya aja. Oke, ada pertanyaan? Ya, sepertinya tidak ada. Karena tidak ada, mungkin karena waktunya sudah 10:30 ya, dan kuliahnya juga offline ya. Jadi cukup sampai sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya.